Terima kasih Mas Hakim dan Pak Lukman. Saya waktu pertama kali baca berita ini agak terkejut sebenarnya. Ya, ini punya kesan mirip inilah kalau di Bandung mah Citarum Harumnya, urusan limbah gitu. Jadi apakah ini Dinas Lingkungan Hidup tuh sudah dianggap lumpuh ya, sehingga harus Nah, TNI gitu yang ngurus gitu. Ya, ya, ya jadi oke lah. Kalau niatnya baik sih, mestinya kita support ya. Yang penting sebenarnya jangan sampai dinilai cacat hukum begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini persoalan di kita ini kita punya stigma nih. Soal polisi ini mohon maaf ya, stigma. Jadi nanti implementasi sebenarnya, bukan hanya masalah regulasi ya, tapi implementasi konsisten enggak gitu ya. Taat ajas atau tidak? Apakah betul ajas ultimum remediumnya jalan dengan benar gitu? Ya, termasuk apakah para petugas yang duduk di meja ini tuh sekonyong-konyong jadi mediator atau bagaimana begitu ya. Jadi ya, ya saya mengerti tadi saran Pak Lukman adalah ya pokoknya mah kalau bisa diberesin internal beresin aja deh, berbaik-baik sama anak-anak lah ya. Dengan menggunakan bipartit begitu ya, jadi supaya nggak sampai keluar begitu ya. Tapi kan di Indonesia ini fenomenanya banyak Pak ya, kalaupun di dalam ya, aman ya, dari luar kan bisa masuk juga ya. Ya, betul. apalah gitu ya. Jadi saya kira concern saya itu sih sebenarnya ya sepanjang itu on the track ya, sesuai regulasi, sesuai ajas-ajas dalam hukum ya. Saya kira sih nggak masalah gitu ya. Memang sebagian pengusaha mungkin khawatir ini akan menjadi satu pintu masuk untuk kriminalisasi gitu ya. Bet- Dan seolah-olah gini, pengusaha ini juga sebenarnya bisnis juga lagi susah Pak ya. Tapi kan kita ini harus menyediakan lapangan kerja gitu ya. Apalagi targetnya 19 juta tuh ya. Ya kan? Ya, Ya, ah, harus disediakan tuh ya. Jadi sekarang ini kadang-kadang juga memang ya kalau kita ngomong sih kadang skeptis pengusaha tuh gini. Kami ini sebenarnya tuh pahlawan gitu ya. Yang punya jasa memberi kesempatan kerja atau kami ini sebenarnya kriminal gitu. Ya, jadi ya, dikit-dikit terus pakai gitu ada beberapa hal yang oh kok kayak gini sih gitu ya. Saya kira gitu aja Pak, mohon tanggapannya. Terima kasih. baik. Ampun, Pak Dadang. Mangga Pak Pak Lukman. Dadang, terima kasih. Sebelum masuk ke sana, sebenarnya ada ekspektasi yang luar biasa juga dari pekerja, Pak, atau serikat pekerja. Kehadiran Desk Ketenagakerjaan ini akan dianggap sebagai wadah perlindungan hak pekerja yang efektif. Karena penyelesaiannya bisa cepat. Kenapa? Polisi memonitor ada aspek pidana. Sehingga di sana, maka dengan adanya Desk Ketenagakerjaan ini bisa meningkatkan kesadaran hukum. Bukan hanya oleh pekerja, tapi juga oleh pengusaha bahwa selama ini pelanggaran-pelanggaran hukum yang dianggapnya, sudahlah, ini kita bisa selesaikan apa namanya musyawarah mufakat, tapi kemudian diselesaikan musyawarah mufakat juga kemudian banyak kita juga melihat pengusaha yang tidak konsisten, maka ini juga sebenarnya menimbulkan kerugian buat pekerja. Makanya Desk Ketenagakerjaan itu menjadi pengawasan, dianggap menjadi pengawasan yang lebih ketat dan ada upaya paksa. Nah, ini upaya paksa ini tentu akan dianggap paling menguntungkan buat sisi pekerja. Nah, bagi pengusaha itu juga melihat kekhawatiran nih. Ini kondisi Desk Ketenagakerjaan bisa-bisa dianggap sebagai sebuah upaya kriminalisasi ketenagakerjaan. Karena karena ketidaktahuan dari si pekerja, semua kasus perselisihan seolah-olah bisa saya laporkan ke pihak Des Ketenagakerjaan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dan polisi juga tidak bisa menolak ketika ada sebuah pelaporan kan. Yang paling penting polisi ketika ada melaporkan itu adalah akan dicermati terlebih dahulu. Ini aspek pelanggaran ketenagakerjaannya, aspek pidananya ada di mana. Kalau penyelesaiannya ini masih dalam ranah ketenaga kerjaan, ya, sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka bisa dipastikan polisi tidak akan ikut campur di sana. Tapi kalau sudah ada sebuah potensi pelanggaran pidana pelanggaran ketenaga kerjaan, ada resiko pidananya, polisi akan monitor.
Nah, sehingga ada juga kekhawatiran dari pengusaha. Waduh, ini jangan-jangan ajang balas dendam nih. Karena perselisihan internal antara serikat dengan pengusaha. Serikat bilang, ah, masalah benar salah itu nomor sekian lah. Yang penting aku lapornya dulu kan gitu. Nah, ini kan menjadi merepotkan. Aspek merepotkan ini bagi pekerja dianggap sebagai bargaining power untuk mengakomodir keinginan dari si pekerja. Nah, pengusaha juga melihat ketika kasus masuk ke ketenaga kerjaan, yang dikhawatirkan apa? Jangan-jangan nanti masuk di blow up sama media massa, reputasi perusahaan terancam juga. Belum lagi kita masuk biaya. Begitu kasus masuk ke ketenaga kerjaan, biasanya pihak perusahaan otomatis nggak berani ngadepin sendiri. Perlu pengacara nih. Masalah benar atau salah kalau sudah masuk ke kepolisian itu kan menjadi nightmare, ya, kekhawatiran tersendiri. Kalau ditangani oleh internal resource, oleh tim legal atau tim HR, khawatirnya nggak paham permasalahannya, malah jangan-jangan nanti kejeblos pidana bener nih. Nah, kekhawatiran berikutnya benar, ini kok kayaknya nggak ada ketidakpastian hukum. Nah, kenapa? Karena masih ada pemahaman bahwa seolah-olah semua perselisihan bisa dimasukkan ke Des Ketenagakerjaan. Des Ketenagakerjaan yang menjadi yang perlu kita kritisi adalah jangan terlalu jauh dan bisa memilah-milah mana yang ranah murni ketenaga kerjaan dan mana yang ranah murni masuk ke dalam ranahnya pidana. Kalau ini enggak bisa dipilah-pilah, maka jangan-jangan Des Ketenagakerjaan hanya pintu masuk gerbang ngeblundernya perselisihan ketenaga kerjaan sehingga secara nasional bisa menimbulkan dampak yang negatif. Pada akhirnya pasti akan punya dampak kepada investasi. Investor di luar kan lihat, wah, ketenaga kerjaan di Indonesia ternyata nggak murni. Karena pihak kepolisian negara bisa hadir mengkriminalisasi ketenaga kerjaan ke ranah pidana. Nah, ini tentu akan punya sisi negatif ke apa namanya lingkungan investasi di Indonesia. Itu Pak Dadang. Saya Ya, paham kekhawatiran perwakilan pengusaha itu adalah ini apakah benar nih jangan-jangan upaya kriminalisasi kriminalisasi. Kalau dilihat dari fungsinya seharusnya tidak. Fungsinya ya kalau kita bicara normanya tidak. Tapi kan kita sama-sama tahu, jangan-jangan ke apa namanya pihak kepolisian yang menangani mungkin di kota tertentu yang banyak kasus perusahaan industrial mereka biasa pemahaman ketenaga kerjaannya lebih baik dibanding daerah lain yang minim bukan daerah industri biasanya pemahaman ketenaga kerjaannya kurang. Ya, kita kita juga sama-sama tahu jangankan pihak kepolisian, Pak. Dinas ketenaga kerjaan aja ya baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten eh, resource untuk apa namanya mediatornya saja masih terbatas. Pengawas tenaga kerjanya aja juga masih terbatas. Nah, ini yang masih sebenarnya menjadi tantangan ke depan buat para pelaku para pelaku industri di Indonesia, pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja itu perlu kedewasaan. Jangan dijadikan des ketenaga kerjaan ini sebagai upaya pemaksaan. Kalau ini sebagai upaya pemaksaan, dalam artian salah benar nomor sekian lah, yang penting saya ngerepotin dulu lah. Nah, itu menjadi agak repot ya. Bukan agak repot, memang merepotkan itu pasti. Gitu.